merupakan yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan untuk setiap saham yang beredar. EPS biasanya digunakan oleh investor untuk menilai seberapa menguntungkan sebuah perusahaan bagi pemegang saham. Rumus EPS yaitu laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi EPS biasanya dianggap semakin baik kinerja perusahaan. Price to earning ratio atau rasio pendapatan harga, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai valuasi sebuah perusahaan dengan membandingkan harga sahamnya terhadap laba perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap unit laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Rumusnya yaitu harga saham dibagi earning per share. Rasio ini sering digunakan oleh investor untuk menentukan apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kinerjanya. Per tinggi bisa menunjukkan ekspektasi pertumbuhan laba di masa depan, tetapi juga bisa berarti saham tersebut mahal. Per rendah bisa menandakan saham diremehkan, tetapi juga bisa menunjukkan potensi masalah dalam pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sektor peti kemas. Sektor peti kemas adalah industri yang berfokus pada penggunaan dan pengelolaan peti kemas atau kontainer untuk pengangkutan barang. Peti kemas digunakan dalam sistem logistik global untuk mengangkut barang dalam jumlah besar melalui berbagai model transportasi seperti kapal, truk, dan kereta api. Peti kemas memungkinkan proses bongkar muat barang yang lebih efisien, serta memberikan perlindungan terhadap barang yang diangkut. Selanjutnya ada PT Prima Global Indo Logistik Tbk dengan kode PPGL. Perusahaan logistik di Indonesia yang menyediakan layanan pengiriman barang, terutama untuk kegiatan ekspor dan impor. Didirikan pada tahun 2015, perusahaan ini menawarkan berbagai layanan seperti pengiriman melalui laut, udara, transportasi darat, serta pergudangan. Mereka juga menyediakan layanan khusus seperti pengiriman kargo, berpendingin, dan pengurusan dokumen bea cukai. Selanjutnya ada PT Temas Tbk dengan kode TMAS. Merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman kargo melalui laut, didirikan pada bulan September 1987 dengan nama PT Pelayaran Tempuran Emas. Operasi komersialnya dimulai pada tahun 1988, kemudian melakukan IPO pada tahun 2003. Awalnya perusahaan menggunakan kapal sewaan untuk menjalankan bisnisnya. Perusahaan ini terus berkembang dengan memperluas armada dan jangkauan layanannya. Saat ini menggunakan armada kapal modern dan memiliki fasilitas pelabuhan sendiri. Selain mengangkut penumpang, kargo, dan hewan, ia juga memperdagangkan kapal dan peralatan terkait. Selanjutnya ada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk dengan kode Nelly. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran, umumnya berfokus pada angkutan laut baik untuk barang maupun penumpang. Sebagai perusahaan terbuka, Tbk, saham PT Pelayaran Nelly Dwi Putri diperdagangkan di Bursa Efek sehingga kepemilikannya dapat dimiliki oleh publik. Perusahaan ini kemungkinan menyediakan layanan terkait logistik maritim seperti pengiriman barang, sewa kapal, dan layanan transportasi laut lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan rumus-rumus EPS dan PR pada PT-PT yang telah kami analisis. Yang pertama ada PT Prima Global Indo Logistik Tbk. Di sini di tahun 2021 EPS-nya itu sebesar 27,07. Nah, di tahun 2021 ini EPS perusahaan kan mencapai 27,07, yang artinya setiap lembar saham itu menghasilkan laba sebesar 27,07. Ini bisa dianggap lumayan solid. Perusahaan menunjukkan performa yang baik dan menghasilkan keuntungan yang lumayan per lembar sahamnya. Terus di tahun 2022 sedikit turun menjadi 26,51, tapi nggak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Walaupun ada penurunan, performa perusahaan tetap stabil. Ini mungkin terjadi karena ada faktor kecil yang mempengaruhi laba, tetapi secara umum bisnis tetap berjalan dengan baik. Nah, di tahun terakhir, di tahun 2023, EPS ini turun lagi.
ke 22,60. Penurunan ini cukup terlihat dibanding 2 tahun sebelumnya. Ini bisa jadi sinyal adanya tantangan yang dihadapi perusahaan, entah dari segi operasional atau persaingan yang ketat. Meski begitu, EPS ini masih di angka yang lumayan, jadi perusahaan tetap menghasilkan laba, hanya saja mungkin pertumbuhannya tidak sebaik dari tahun-tahun 2021 dan tahun 2022. Lalu di sini nilai PER. Di tahun 2021, PT Prima Globalindo Logistik Tbk ini nilai PER-nya 0,97. Ini artinya harga sahamnya ini sedikit lebih rendah dibandingkan laba per saham. Biasanya PER di bawah 1 menunjukkan saham mungkin undervalued, alias harganya lebih murah dibandingkan keuntungan yang dihasilkan. Buat investor, ini bisa terlihat menarik karena mereka bisa dapat untung lebih banyak dengan harga saham yang murah. Terus di tahun 2022, nilai PER-nya itu sama dengan 1. Tepat di angka 1, yang berarti harga saham dan labanya seimbang. Ini cukup ideal dan menunjukkan bahwa harga sahamnya sejalan dengan penghasilan yang dihasilkan per saham. Bagi investor, ini dianggap wajar, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Terus di tahun 2023, nilai PR-nya ini juga sama seperti tahun 2022, tahun sebelumnya, yaitu 1. Jadi kondisinya sama dengan di tahun sebelumnya, tahun 2022, di mana harga sahamnya sesuai dengan labanya, yang menandakan stabilitas perusahaan itu. Ini berarti perusahaan masih dipandang secara seimbang oleh pasar, nggak ada perubahan drastis dalam valuasinya. Lalu selanjutnya ada PT Temas Tbk. Di tahun 2021, hasil perhitungan EPS-nya itu hasilnya 5,05, terus di tahun 2022 itu 120,37, dan 2023 itu 47,55. Dari data hasil perhitungan EPS dari tahun 2021 sampai 2023, yaitu ada lonjakan drastis di tahun 2022, yaitu EPS di tahun 2022 meningkat tajam dibandingkan tahun 2021, yaitu yang tadinya 5,05 di tahun 2021, lalu di tahun 2022 itu 120,37. Ini menandakan bahwa perusahaan pada tahun tersebut menghasilkan keuntungan besar dibandingkan dengan modal sahamnya. Mungkin ada peristiwa khusus yang menyebabkan laba meningkat, seperti penjualan aset besar atau keuntungan dari operasi yang jauh di atas rata-rata. Nah, kemudian di tahun 2023 itu mengalami penurunan yang tadinya 120,37, terus di tahun 2023 itu EPS-nya 47,55. Meskipun EPS di tahun 2023 ini masih cukup tinggi, terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 sebelumnya. Nah, penurunan ini bisa menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih lemah. Mungkin karena tantangan pasar, pengurangan keuntungan operasi, atau peningkatan biaya. Nah, selanjutnya data PR-nya. Dari data yang bisa dilihat, di PR PT Temas Tbk ini di tahun 2021 itu nilainya 2,42, di tahun 2022 0,20, dan di tahun terakhir 2023 itu nilai PR-nya 0,55. Di tahun 2021, PR ini menunjukkan bahwa investor bersedia membayar 2 kali 42 kali dari laba per saham EPS untuk harga saham tersebut. Nah, nilai PR yang rendah ini bisa menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued atau perusahaan sedang mengalami masa pertumbuhan yang sedikit lambat. Lalu di tahun 2022, nilai PR ini lumayan rendah. Mungkin bisa dibilang sangat rendah karena dari 2,24 di tahun sebelumnya terus jadi 0,20. Nah, hal ini bisa terjadi karena laba perusahaan tuh meningkat drastis sementara harga saham tidak mengalami kenaikan yang proporsional. Hal ini seringkali mengindikasikan bahwa pasar itu belum mengejar kinerja perusahaan atau ada keraguan dari investor terkait keberlanjutan pertumbuhan laba. Selanjutnya PT Nelly Dwi Putri Tbk. Nah, berdasarkan data perhitungan EPS di
tabel PT Nelly ini di tahun 2021 EPS-nya sebesar 1,64. Nah, ini nih nunjukin bahwa laba per lembar sahamnya adalah 1,64. Ini bisa dikategorikan rendah tergantung pada industrinya, juga standar perusahaannya. Ini juga mungkin sedikit mencerminkan kinerja keuangan yang sedang tumbuh atau stabil namun masih dalam tahap-tahap awal. Terus di tahun 2022 EPS ini meningkat lumayan signifikan, yaitu menjadi 16,63. Peningkatan ini nih nunjukin bahwa perusahaan lumayan berhasil meningkatkan kinerja operasionalnya, efisiensi, dan juga berhasil dapat keuntungan yang besar. Ini juga bisa disebabkan oleh penurunan biaya atau peningkatan pendapatan secara signifikan. Terus di tahun terakhir, di tahun 2023, EPS ini meningkat lagi jadi 22,53. Ini nunjukin bahwa ada keberlanjutan tren positif dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini bisa jadi hasil dari strategi perusahaan tersebut atau juga peningkatan dalam pangsa pasar atau keberhasilan dalam mengelola keuangan perusahaan secara lebih baik. Selanjutnya ada PR dari PT Nelly. Di tahun 2021 ini nilainya 13,34. PR perusahaan ini di tahun 2021 itu berarti investor tuh bersedia membayar 13,34 kali laba per saham dari perusahaan. PR dinilai ini itu masih berada di kisaran yang relatif moderat, yang nunjukin bahwa saham tersebut nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga. Terus ini juga mungkin mencerminkan pandangan pasar yang stabil terhadap perusahaan pada tahun tersebut, di mana prospek pertumbuhan atau keuntungan dianggap wajar atau standar dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Terus di tahun 2022 PR ini turun lumayan signifikan menjadi 3,23. Penurunan nilai PR ini biasanya diartikan bahwa saham perusahaan mulai undervalued, artinya harga saham lebih rendah dibandingkan laba yang dihasilkan. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan laba yang drastis seperti yang terlihat pada peningkatan EPS tanpa peningkatan harga saham yang sebanding. Dalam hal ini, saham perusahaan mungkin dianggap menarik bagi investor karena potensi undervaluation, tetapi juga dapat menandakan skeptisis. Jadi kesimpulannya, secara umum ketiga perusahaan ini yaitu PT Prima Globalindo Logistik Tbk, PT Temas Tbk, dan PT Nelly Dwi Putri Tbk ini menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan tinggi pada bagian EPS-nya. Nilai EPS-nya, terutama pada tahun 2022. Namun, pasar belum mengejar dalam hal harga sahamnya, yaitu nilai PR yang rendah. Hal ini menciptakan peluang bagi investor yang mencari saham undervalued.